Kembali lagi pada MOOCs Pengantar Microfluidics. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang droplets microfluidics atau tetesan berbasis platform microfluidics. Video kali ini terdapat 3 topik bahasan untuk menunjang pengetahuan kita tentang droplet microfluidics. Yang pertama, tentu kita akan mempelajari tentang bagaimana suatu droplet dapat terbentuk dengan menggunakan sistem atau platform microfluidics. Lalu kita juga akan melihat jenis-jenis atau bentuk droplet yang dapat terbentuk ketika kita menggunakan platform microfluidics. Lalu yang terakhir adalah salah satu contoh pemanfaatan droplet microfluidics adalah dengan pemanfaatan platform microfluidics untuk menghasilkan emulsi atau emulsifikasi. Pada dasarnya, atau secara teori, proses pembentukan droplet pada sistem mikrofluidik sangat mirip dengan proses terbentuknya titik tetesan air ketika keran baru saja kita tutup. Namun yang membedakan pada tetesan air dengan keran, yang menjadi penahan droplet adalah udara di sekitarnya, sementara pada droplet mikrofluidics yang menjadi penahan adalah fluida yang berbeda jenis. Fluida di sini tentunya adalah dua fluida cair yang berbeda jenis. Berbasis mikrofluidik adalah suatu teknik untuk menghasilkan tetesan atau droplet dengan jumlah cairan atau fluida yang kecil pada kanal berurutan mikro, di mana fluida yang kita maksud pada droplet mikrofluidics adalah dua jenis fluida berbeda yang tidak dapat bercampur atau sering disebut sebagai immiscible fluids. Contoh umum dari immiscible fluids adalah kombinasi aliran antara water dan oil, atau air dan minyak, di mana kedua fluida tersebut memiliki karakteristik atau nilai viskositas yang berbeda. Sebelum pemanfaatan teknologi mikrofluidik, proses pembuatan droplet biasanya dilakukan dengan metode yang cukup tradisional atau sederhana. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan menggunakan pipet. Pipet di sini di mana fluida yang dengan nilai viskositas lebih tinggi diteteskan ke fluida dengan viskositas lebih rendah. Misalkan ketika kita meneteskan minyak ke dalam air, maka akan terbentuk bola-bola atau droplet minyak di dalam air. Kekurangan dari metode pembuatan droplet secara tradisional tersebut adalah kurangnya fungsi kontrol atau pengaturan dari si pembuat droplet. Sehingga salah satu kekurangan yang muncul adalah tidak terkontrolnya ukuran droplet yang terbentuk, atau sering disebut sebagai monodispersity. Dengan memanfaatkan platform microfluidics dengan geometri yang bentuknya seragam dan laju aliran fluida yang dapat kita atur, maka ukuran droplet yang terbentuk akan lebih mudah untuk dikontrol. Dari rumpun ilmu keteknikan, kita dapat membantu merancang satu microchannel untuk kebutuhan menghasilkan droplet. Pada umumnya, dalam tahap pengembangan suatu microchannel untuk aplikasi droplet, pattern atau template fluida yang sering digunakan adalah kombinasi air dan minyak. Sebagai contoh dalam ilustrasi berikut ini, bagaimana ada dua fluida, ya, minyak dan air yang mengalir bersamaan pada suatu mikrokanal dan menghasilkan droplet air di dalam minyak. Ini sering disebut sebagai kombinasi water in oil droplets. Terdapat beberapa sistem mikrofluidics atau jenis mikrokanal yang umum digunakan dalam menghasilkan droplet. Yang pertama adalah flow focusing device. Yang kedua adalah T-junctions. Ya, kalau T-junctions itu bentuknya hanya seperti huruf T seperti ini, dan ada microchannel yang disebut sebagai co-flowing, di mana ini merupakan, kalau dari bentuk fisiknya, seperti ada pipa di dalam pipa yang mengalir bersamaan, dan pada ujung pipa, kedua pipa tersebut akan terbentuk droplet. Kalau flow focusing microchannels itu memanfaatkan penyempitan geometri seperti pada bagian ini untuk menghasilkan droplet. Ilustrasi yang ada di bawah ini adalah contoh pemanfaatan co-flow focusing, karena di sini terdapat dua pipa, misalnya dari 6 junction, ini junction 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6,
Tujuan kita memanfaatkan banyak inlet ini adalah untuk menghasilkan double emulsions atau sering disebut sebagai droplets di dalam droplets yang lebih besar. Terdapat banyak jenis microchannel yang dapat kita gunakan bergantung dari metode fabrikasi yang digunakan. Misalkan pada gambar yang ada di sisi kanan ini adalah contoh suatu microchannel yang terbuat dari PDMS dengan memanfaatkan metode soft lithografi. Atau di sisi kiri ini adalah contoh mikrokanal yang terbuat dari PMMA substrate. PMMA secara fisik akan menghasilkan channel yang lebih keras dibanding dengan PDMS yang sifatnya lebih soft. Berikut adalah dua metode yang sangat umum digunakan dalam menghasilkan droplet berbasis microchannel atau microfluidics. Yang pertama adalah metode aktif. Yang membedakan kedua metode ini sebetulnya adalah dari sisi pemanfaatan energi eksternal. Energi eksternal maksudnya adalah ketika kita ingin menghasilkan droplet, apakah kita ada tambahan energi selain pompa yang mengalirkan fluida. Ketika menggunakan metode aktif, maka ada peralatan khusus yang digunakan, misalkan elektroda, transducer, laser, atau masukan energi dan kendali yang sifatnya aktif dan dapat diubah-ubah selama eksperimen berlangsung. Keunggulannya, metode ini akan memberikan kita keleluasaan dalam mengendalikan ukuran, frekuensi, dan komposisi dropletnya. Frekuensi di sini adalah jumlah droplet yang terbentuk dalam satuan waktu tertentu. Lalu, jika dibandingkan dengan metode pasif, metode ini memiliki keuntungan setup yang lebih sederhana karena tidak perlu tambahan peralatan khusus dan ringkas. Jadi kita hanya menggunakan platform microchannel saja untuk memasukkan droplet. Lalu, di sini seperti yang sudah disampaikan tadi, yang diandalkan adalah bentuk geometri atau kombinasi geometri dari microchannel yang digunakan. Sementara itu, kekurangannya adalah kita tidak dapat melakukan pengaturan terhadap ukuran, frekuensi, dan komposisi droplet secara langsung. Yang dapat kita lakukan hanya mengatur laju aliran fluida yang melewati kanal tersebut dan melihat efek laju aliran fluida terhadap bentuk droplet yang terbentuk. Keunggulan utamanya, dia tidak membutuhkan konsumsi energi tambahan karena tidak membutuhkan peralatan khusus yang membantu pembentukan proses terjadinya droplet. Berdasarkan jenis aliran fluida, droplets yang terbentuk itu dapat kita kategorikan ke dalam ketiga kelompok ini. Yang pertama, jenisnya droplets, plugs, dan slugs. Ketika kita membuat suatu microchannel, maka diameter microchannel tersebut akan bernilai konstan tentunya karena sudah difabrikasi. Lalu yang mengakibatkan suatu microchannel, kombinasi microchannel dan aliran fluida memiliki bentuk droplet yang berbeda hanyalah nanti laju aliran atau flow rate ya, atau Q dari dua fluida yang mengalir. Rasio antara fluida yang berwarna putih dan fluida yang berwarna biru akan menjadi faktor penentu utama apakah droplet yang kita dapatkan bentuknya akan seperti tetesan atau seperti plugs ini atau seperti slugs. Lalu jika dari bentuk jenis-jenis dropletnya kita dapat membagi tiga bentuk droplet, yaitu pertama droplet spray, di mana ukuran-ukuran tetesan-tetesan kecil ya, bola-bola kecil itu terbentuk setelah meninggalkan junction. Atau kita juga bisa mendapatkan single emulsions atau mendapatkan double emulsions ketika kita menggunakan seperti sistem 5 inlet tadi. Nah, di sini biasanya kombinasinya adalah kombinasi water in oil in water atau kebalikannya, oil in water in oil. Aplikasi dari droplet microfluidic yang sering kita temukan atau ketika kita mencari di Google Scholar misalnya adalah emulsifikasi atau emulsi berbasis microfluidics. Nah, pemanfaatan teknologi microfluidics dapat digunakan untuk menghasilkan ya single droplet atau droplet ganda atau double emulsions. Droplet terdiri atas satu fase fluida atau beberapa fase fluida yang tidak bercampur. Misalkan tadi seperti sudah disampaikan ya, kombinasi water in oil in water. Lalu, emulsi akan selalu melibatkan sedikitnya dua fluida yang berbeda yang tidak dapat bercampur.
Dan secara sederhana, kita dapat mengartikan double emulsion sebagai droplet yang lebih kecil tersimpan di dalam droplet yang lebih besar. Aplikasi microfluidics untuk menghasilkan droplets ini banyak dimanfaatkan oleh rekan-rekan di bidang farmasi, terutama untuk proses yang sering disebut sebagai penghantaran obat atau drug delivery terhadap misalnya contoh virus yang sedang dienkapsulasi di dalam microchannel.